Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha qulubal muqinin bima asyrafa fiha min nuril imani wal yaqin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis ini, di dalam majelis yang mulia, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berzikir bersama, kita membaca tahlil bersama, kita membaca salawat bersama, kita membaca maulid sumtud durar bersama, membaca daripada lantunan-lantunan syair, membaca daripada zikrullah subhanahu wa ta'ala, dan beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadiahi daripada guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang bertakluk kepada kita. Semoga semua apa yang kita amalkan dan apa yang kita baca pada malam hari ini, apa tahlil yang kita baca, salawat dan sebagainya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita, bapak ibu kita, jiran tetangga kita, orang-orang yang mempunyai ta'alluq dengan kita, wabil khusus daripada sahibul haul pada hari ini, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang mana kita juga pada hari ini bersama-sama membaca daripada manaqib beliau, yang mana ketika kita membaca daripada manaqib para aulia, maka kata di dalam asar disebutkan bahwasanya anda zikril awliya tanzilur rahmat. Ketika kita menyebutkan daripada manaqib para awliya, maka di sana diturunkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya, menurunkan daripada rahmatnya kepada kita semua, jiran tetangga kita dan orang-orang yang mempunyai ta'alluq kepada kita, sehingga kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Qal ulama, para ulama mengatakan bahwasanya al-gharad min al-ijtima' al-intifa'. Ketika kita berkumpul itu faedah dan fungsinya yaitu adalah kita mengambil manfaat. Apa daripada manfaat yang kita dapatkan pada malam hari ini? Pastinya banyak manfaat yang kita dapatkan, yaitulah daripada manaqib Habib Salim, bagaimana mujahadahnya beliau, bagaimana amalnya beliau, bagaimana ilmunya beliau. Ini semuanya tidaklah beliau dapatkan kecuali dengan mujahadahnya beliau, dengan bagaimana beliau menggunakan waktu dengan benar, sehingga seperti yang kita dengar bahwasanya beliau ini mengumpulkan daripada kitab sampai 20 jilid, dan ditulis di awal daripada kitab tersebut yaitu adalah perkataan wa kullu safinatin fil bahri tajri siwa hadhi fa innal bahra fiha. Setiap daripada kapal-kapal, kata beliau, itu berjalan di atas lautan atau di atas sungai, siwa hadhi fa innal bahra fiha, kecuali kapal yang aku tulis ini, maksudnya kitab-kitab yang beliau, sesungguhnya lautan yang berada di sananya. Maka langsung dipuji oleh Habib Alwi Al-Maliki, salah seorang daripada guru beliau. Oleh karena itulah kata beliau, tidaklah ada satupun daripada murid yang mengambil daripadaku yang seperti Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, karena beliau sangat menggunakan waktu beliau ini dengan benar-benar ketika beliau hidup di dalam dunia, ketika beliau belajar, ketika beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang apabila dia menggunakan waktunya dengan benar dan dia bersabar daripada apa ujian dan lain sebagainya, daripada apa yang dia hidupi dan dia lalui dalam kehidupan ini, maka pastinya dia akan menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, seekor daripada ulat kalau dia bersabar maka dia menjadi kupu-kupu. Itu kupu-kupu kalau kita teliti apa awalnya? Kupu-kupu itu diawali dan dijadikan daripada ulat. Semua orang ketika ulat masih menjadi ulat itu jijik kepadanya, tetapi ketika kupu-kupu berkheluat, kupu-kupu bersabar, maka ulat tersebut bersabar maka menjadi kupu-kupu, sehingga orang-orang yang awalnya jijik kepada ulat maka dia akan senang dengan ulat tersebut dan mendekati sampai-sampai mereka foto dan lain sebagainya dengan ulat tersebut. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara sabar. Begitulah manusia.
kalau mereka sabar dengan menghadapi apa ujian di dalam hidup ini, kalau mereka sabar daripada bagaimana beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pas sabar daripada melawan daripada hawa nafsu mereka, pastinya mereka akan didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan a'immah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil azim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kita jadikan daripada orang-orang yang besar itu ketika mereka bersabar. Orang sekarang banyak yang mau jadi wali, mau jadi orang yang besar, mau orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau bersabar. Ketika ada wanita di hadapannya, mereka berzina dengan wanita tersebut. Ketika ada khamar di depannya, maka dia minum daripada khamar tersebut. Ketika salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan daripada salat tersebut. Ketika daripada apapun yang diwajibkan oleh Allah, dijauhi oleh mereka. Bagaimana ini bisa menjadi a'immah? Bagaimana bisa mereka dekat dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah mungkin, karena orang tidaklah bisa menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia melawan daripada hawa nafsunya dan mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di awal kitab beliau Risalatul Muawanah menyebutkan daripada maqamul musyahadah wa maqamul muraqabah, dan orang-orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dekat, kata beliau, wama wasalu ila hadhil maratib illa bihusni iktifaihim wa kamal ittiba'ihim ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah sampai ke maqam tersebut kecuali mereka benar-benar di dalam mengikut daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka introspeksilah daripada diri kita, bagaimana kita dengan sunnahnya Nabi, bagaimana kita di dalam Quran, bagaimana kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita dengan ketika berkumpul dengan para ulama, apakah kita jauh dengan ulama, apakah kita dekat dengan para ulama, apakah kita orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah kita jauh. Maka oleh karena itulah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdul Haddad menyebutkan, alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran. Hendaknya kita bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bersihkan daripada hati kita daripada sesuatu yang mengotorinya. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya sangat besar dan didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini ulun teringat daripada suatu cerita yang disebutkan di dalam kitab Al-Jauharul Lu'lu'iyah, syarah daripada Arba'in Nawawiyah. Di sana disebutkan bahwasanya ada dua orang bersaudara. Salah satu daripada saudara tersebut belum kawin, yang satunya sudah kawin. Akhirnya yang kawin ini dia mempunyai istri. Ini kalau adat orang Arab, istri saudara itu tidak bisa dilihat sama saudara yang lainnya. Ulun punya abang Al-Habib Hambali As-Saggaf itu kawin dengan orang Hadramut di sana. Ulun selama di sana kada pernah melihat bininya. Jadi begitulah adat orang Arab, tidak pernah melihat daripada istri saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Yang saudara ini mau berangkat haji ke Baitullahil Haram. Ketika dia mau berangkat mempunyai istri, istrinya pastinya harus ada orang yang menunaikan daripada hajatnya. Maka sang saudara tersebut pun menitipkan kepada saudaranya yang satunya, wahai saudaraku, saya mau berangkat haji ke Baitullahil Haram. Saya mempunyai istri, pastinya dia memerlukan daripada hajat ini ada yang memenuhinya. Maka kata saudaranya, tenang, saya yang akan memenuhi daripada hajat istrimu ini. Akhirnya apa? Ketika saudaranya berangkat, ini kan tidak pernah melihat bagaimana istri daripada saudaranya tersebut. Akhirnya dia melihat ketika pada suatu hari betapa cantiknya, luar biasa ini istri daripada saudaranya. Akhirnya terfikirlah dan masuklah di dalam benaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dan jauh daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tergoda daripada hawa nafsunya dan dia mengajak daripada hal yang tidak senonoh kepada istri saudaranya sendiri. Tetapi ini perempuan salihah, at-taqiyah, an-naqiyah, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata perempuan tersebut, istri daripada saudaranya, saya tidak mau melakukan hal-hal seperti ini. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau berkhianat dengan saudaramu ketika saudaramu berangkat haji ke Baitullahil Haram? Maka kata saudaranya, kalau seandainya engkau tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak senonoh tersebut, niscaya aku akan berteriak kepada orang kampung semua agar orang semua mengadab, melucuti dan membunuhmu.
Kata perempuan tersebut, saya tidak takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak takut. Ala inna auliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut mereka seperti ini. Silahkan teriak, tidak jadi masalah. Akhirnya sang saudara ini pun berteriak, wahai orang-orang kampung, kesinilah, ini istri daripada saudaraku mengajakku daripada perzinahan, hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memfitnah daripada istri saudaranya. Akhirnya apa? Akhirnya orang pun berkumpul dan istri saudaranya itu diseret dan dipukuli, sehingga mereka mengatakan, sampai-sampai mereka berpikiran ini sudah mati perempuan. Akhirnya apa? Tidak dikuburkan, tidak disolatkan, mereka buang ke hutan. Ketika dibuang ke hutan, ternyata perempuan tersebut masih hidup, alhamdulillah. Ketika dia masih hidup, ternyata di sana ada salah seorang daripada orang yang suka memotong kayu untuk kayu bakar. Ketika dia jalan di hutan, ketemu itu perempuan, yang mana perempuan itu dipenuhi dengan darah, dipenuhi dengan luka, dipenuhi dengan bekas pukulan, memar-memar. Akhirnya apa? Dia pun kesian melihat perempuan tersebut dan digotong dan dibawa ke rumahnya. Ketika dibawa ke rumah, diobati 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya sembuh perempuan ini bil afiyah. Ketika sembuh apa? Dia lihat, oh cantik perempuan ini. Akhirnya yang membawa dan menyelamatkan pun memikirkan hal yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT, dan dia mengajak kepada perempuan lagi untuk mengajak dia untuk berzina. Akhirnya kata perempuan, oh ini bagaimana takwanya kepada Allah SWT. Saya tidak mau mengerjakan sesuatu tersebut, walaupun engkau bunuh, saya tidak takut, karena saya takut kepada Allah SWT. Akhirnya apa? Ini tukang kayu malu ketika dia ajak, tidak mau perempuannya. Akhirnya dia ambil kapaknya. Kebetulan di sana ada anak kecil titipan orang. Ketika dia mau membunuh perempuan tersebut, lepas dan kena anak laki-laki yang dititipkan oleh orang. Akhirnya anak tersebut meninggal dan perempuan tersebut tidak meninggal, dan dia akhirnya sadar. Akhirnya apa? Dia mengatakan kepada perempuan tersebut, engkau larilah dari tempatku, menjauh dariku, dan saya kasih uang untuk engkau agar bisa balik ke kampungmu, kampung halaman. Akhirnya apa? Dikasih uang nih perempuan. Ketika dikasih uang, perempuan ini berjalanlah. Ya, yang namanya perempuan, apalagi di hutan atau di kampung orang, dia tidak bisa menuju kampung halamannya sendiri kecuali ada orang yang menemaninya. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan lihat orang yang sedang disalib, diadab sama orang. Akhirnya ketika dia melihat, dia pun bertanya kepada orang-orang sekeliling, kenapa kok orang tersebut disalib dan diadab dan dilucuti? Maka kata orang, dia disalib karena orang tersebut banyak punya utang dan dia tidak mau bayar utangnya. Oh begitukah? Oh kebetulan saya banyak punya uang. Bagaimana kalau dilepaskan orang yang disalib tersebut? Saya kasih uang dan dilepaskan, dan dia bisa menemani saya untuk pulang ke kampung halaman. Akhirnya orang tersebut pun didekati. Kalau seandainya saya lepaskan, apakah mau seperti ini dan seperti itu? Kata orang tersebut, iya pastinya mau. Akhirnya dilepaskan. Ketika dilepaskan apa? Orang tersebut pun jalan dengan perempuan tersebut. Perempuan tersebut pakai hijab. Tapi kebetulan mereka jalan di pesisir pantai. Akhirnya gara-gara angin yang kencang, terbuka daripada hijab perempuan tersebut. Dan ini perempuan sangat cantik. Akhirnya dia pun tergoda dengan perempuan tersebut. Diajak sama dia lagi perbuatan tersebut, perempuannya tidak mau lagi. Bagaimana takwanya kepada Allah SWT? Mungkin kalau orang-orang sekarang itu sekali dua kali jerah sudah, oh tidak apa-apa dah, daripada saya bakalan kena apes dan lain sebagainya. Ini tidak takut, la khaufun alaihim, tidak takut mereka. Mereka hanya takut azabullah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tidak mau. Akhirnya marah ini yang tukang salib. Kata perempuannya, ente sudah ana bantu, ana lepaskan ente dari utangmu. Apakah ini balasanmu? Akhirnya orang tersebut terdiam, dan kebetulan di sana ada nelayan. Maka dipanggil sama dia, nelayan tersebut, ini saya punya budak. Akhirnya dia bilang perempuan ini budaknya. Maukah engkau membeli budak ini? Akhirnya orang tersebut pun
Mendengar seperti itu, mana budaknya? Dibukakan mukanya, cantik. Oh, siapa yang tidak mau? Dibeli akhirnya. Dibeli, diajak ke kapal. Akhirnya apa? Ketika diajak ke kapal, dia merasa ini budaknya, dia mau mengerjakan daripada sesuatu yang insya Allah paham semua di sini. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan tersebut pun mengatakan, saya bukan budak, saya orang yang merdeka, saya tidak mau mengerjakan ini. Akhirnya apa? Orang tersebut pun memaksa dan langsung turun daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala, dan terjadilah di sana gelombang yang sangat besar dan petir yang menyambar dan lain sebagainya. Datanglah daripada bencana, akhirnya kapal tersebut pecah. Ketika pecah daripada kapal tersebut, maka perempuan tersebut pun diseret oleh ombak sampai ke suatu pulau. Ketika sampai di suatu pulau tersebut, diselamatkan oleh orang. Ketika diselamatkan oleh orang, diajak ke perkampungan, dan ujar orang Banjar tuh pembakalnya langsung turun tangan sini, ayo kita selamatkan ini binian ini, kesian ini. Akhirnya ditaruh di suatu rumah. Ditaruh suatu rumah. Kebetulan ini perempuan sudah kerjaannya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak buang-buang waktu. Akhirnya kebetulan di kampung tersebut banyak daripada orang-orang yang terkena penyakit. Ini penyakit sudah lama tidak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Kata orang, itu kemarin ada orang yang terdampar. Katanya ini adalah orang yang selalu beribadat, perempuan tersebut. Akhirnya apa? Mereka datang meminta air. Ketika meminta air, dibacakan oleh perempuan tersebut, salah satu dari mereka sembuh. Sembuh akhirnya dibacakan oleh perempuan tersebut. Ketika sembuh, pastinya orang ini cerita sama yang lain, oh alhamdulillah saya sembuh. Orang nanya, kok kenapa bisa sembuh? Soalnya saya kemarin datang ke waliyah sana, perempuan yang kemarin terdampar, dia bacakan dan alhamdulillah sembuh daripada penyakitku. Maka orang datang berbondong-bondong ke sana dan semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan tersebarlah, ini perempuan adalah perempuan waliyah, salihah, taqiyah, nagiyah. Dan perempuan tersebut bisa membacakan kepada orang, dan bacaannya tersebut manjur dan mujarab untuk menyembuhkan daripada penyakit dan mengabulkan daripada hajat orang. Akhirnya khobarnya tersebar di seluruh penjuru, sampai akhirnya itu kan tadi ceritanya perempuan tersebut mempunyai suami, suaminya naik haji. Sang suami pun datang daripada haji. Akhirnya apa? Ketika dia datang, dia bertanya kepada saudaranya, mana istriku? Istrimu itu orang yang bejat. Dia mau melakukan seperti ini, seperti itu denganku. Maka aku pun berteriak, dan hasal daripada apa yang telah diceritakan tadi. Oh begitukah? Tetapi ini saudaranya yang memfitnah tersebut asabahul ama, buta. Akhirnya apa? Tadi kan khobar tersebar, ada perempuan taqiyah, salihah, nagiyah yang apabila kita mempunyai penyakit datang ke sana dibacakan sembuh. Akhirnya sang saudara pun, engkau kan buta, bagaimana kalau kita jalan-jalan dan kita mendatangi daripada perempuan waliyah salihah tersebut untuk meminta air ke sana supaya Allah SWT menyembuhkan daripada matamu yang buta ini. Akhirnya apa? Saudaranya pun pastinya mendengar seperti itu mau. Akhirnya mereka pun berangkat. Ketika berangkat, di tengah-tengah perjalanan di hutan, mereka menemui lagi salah seorang daripada lelaki yang buta. Ternyata laki-laki buta yaitu adalah laki-laki yang jualan kayu tadi. Jalan lagi di pesisir pantai, ketemu lagi dengan orang buta. Siapa orang buta ini? Orang yang disalib tadi. Jalan lagi, ketemu lagi di suatu pulau dengan orang yang buta, yaitu adalah orang yang semua dibalas oleh Allah SWT daripada kejelekannya di dunia. Gara-gara dia dan mereka mau memperlakukan daripada orang yang salihah dengan berbuat yang tidak senonoh, padahal dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4. 4 orang ini pun jalan dengan suaminya, berlima berarti. Mereka pun sampai ke pulau yang dimana perempuan tersebut berada. Ketika mereka sampai, akhirnya apa?
Sang perempuan tersebut pastinya ada punya khodamah, mempunyai orang yang melayaninya. Maka katanya itu ada orang 5 orang mau berobat. Mana orangnya? Dilihat dari jendela. Oh, suamiku ada di sana, kata perempuan tersebut. Akhirnya apa? Dia menyuruh kepada pembantunya untuk memanggil suaminya dulu. Akhirnya suaminya pun dipanggil. Akhirnya dibuka sama dia hijabnya. Yang suami pun kaget. Oh, istriku. Kenapa kok engkau bisa sampai ke sini? Kata saudara saya, engkau sudah mati. Maka diceritakan sama perempuan tersebut kejadian seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Pastinya engkau mau membawa orang-orang tersebut berobat kepadaku pastinya. Oh iya, kata sang suami. Saya tidak mau mengobati mereka kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang suami pun mendatangi daripada orang berempat tersebut, apakah engkau mau bertaubat? Kalau tidak, dia tidak akan membacakan kepada kalian dan kalian tidak akan sembuh daripada penyakitmu. Akhirnya apa? Orang tersebut pastinya kepepet sudah ini. Gimana lagi? Akhirnya apa? Ayo cerita, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Cerita akhirnya mereka. Malu akhirnya. Akhirnya dibacakan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taubah shadiqah dan dengan berkat perempuan yang tegi. Oleh karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bakaran menjadikan dia jalan keluar. Ini contohnya perempuan tersebut. Dia dikasih cobaan, dikasih ini sama Allah Subhanahu wa taala, dia tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Yaj'al lahu makhraja. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena orang banyak berdatangan minta air, pastinya orang ngasih hadiah. Ini cuma sekedar balasan yang berada di dunia. Bagaimana balasan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cobaannya, menjadikan kita orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan melazimi daripada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini hanyalah sementara, kata Al-Habib Abdul Haddad, wa ma ya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ila alwatan wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melazimi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم آت النفوس تقواها فزكها أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Naufal Segap. Kami ucapkan terima kasih. Mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil manfaat dan kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekali lagi kepada beliau untuk memimpin doa sekaligus menutup acara pada hari ini. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم انقلنا المسلمين من الشقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان من الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال من الصحة من السخط إلى الرضا ومن الغفلة العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان للتوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع